Selamat pagi rekan-rekan sedama sekalian di Hotu, semoga berbahagia. Namo Buddhaya. Ya, sungguh sangat berbahagia saya hari ini bisa kembali memenuhi undangan dari Cetya Panyasika setelah kelihatannya tahun lalu. Jadi sudah setahun ya, sudah setahun saya baru kesini lagi gitu ya. Dan tentunya ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk kita berbagi. Jadi tentunya saya bukan seorang yang pastinya lebih pandai dari rekan-rekan sedama sekalian maupun Bapak Ibu yang hadir di sini gitu ya, ataupun yang di luar dari sini ya, karena saya lihat di sini ada perangkat yang mungkin akan tersambung di media sosial gitu ya, seperti YouTube dan segala macam gitu ya. Nah, jadi siapapun yang mendengarkan, bahkan mungkin para dewa ya, jangan-jangan ada para dewa di sini ya, jadi mendengarkan. Nah, jadi kita akan berusaha belajar Dhamma, jadi supaya kita sama-sama untuk bijaksana. Jadi sama-sama ya. Jadi bukan saya lebih bijaksana daripada Bapak Ibu, saudara-saudari sedama sekalian yang hari ini mungkin berkesempatan hadir ya. Nah, rekan-rekan sedama sekalian, Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini saya akan sharing tentang berbagi tentang sederhana dan bahagia. Sederhana dan bahagia. Bapak Ibu dan rekan-rekan sedama sekalian, pertanyaan awal mungkin, apakah kalau mau bahagia harus sederhana? Nah, kan gitu ya. Nah, bukankah kalau mau bahagia itu kita bisa dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang luar biasa. Jadi misalnya contoh, kalau mau bahagia itu kan kalau punya sesuatu yang lebih kan kelihatannya bahagia ya. Jadi misalnya Bapak Ibu yang ada di sini atau rekan-rekan sedama sekalian tadinya belum punya pasangan, terus punya pasangan. Ah, itu bahagia tuh. Wah, itu bahagia. Tadinya belum punya anak, karena saya lihat ada yang Bapak Ibu di sini, terus sudah punya anak. Bahagia juga gitu ya. Kebetulan saya juga sudah punya anak. Nah, saya juga sudah punya anak. Tentu saja karena sudah punya anak berarti punya istri gitu ya. Nah, kalau anaknya sudah besar, karena saya lihat di sini ada Bapak Ibu yang kelihatannya secara usia cukup senior dari saya, lebih senior dari saya. Mungkin anaknya sudah besar, sudah remaja, sudah selesai kuliah. Nah, biasanya kalau sudah selesai kuliah, anaknya itu akan dituntut untuk cepat-cepat untuk punya keturunan lagi gitu, atau posisi kita sebagai kakek, wah gitu ya, punya cucu, mau punya cucu gitu ya. Nah, itu adalah bahagia. Jadi banyak yang mendefinisikan bahagia itu punya sesuatu yang tadinya tidak dipunya, dia punya gitu ya. Nah, itu adalah bahagia, itu adalah bahagia. Tetapi kalau kita lihat kembali dari karena kita berangkat dari Buddha Dhamma, berangkat dari ajaran Sang Buddha, maka mau bahagia itu tentunya kalau Anda nunggu punya dulu, tadi yang tadinya nggak punya pacar jadi punya pacar, yang tadinya nggak punya anak jadi punya anak, baru bahagia. Nah, kalau begitu, kalau nunggu punya dulu, maka sebelum Anda punya kan berarti Anda tidak bahagia, betul nggak? Begitu ya. Yang nggak punya pacar misalnya, begitu nggak punya kekasih, nggak punya pacar, ngelihat orang yang punya pacar, bagaimana? Ya menderita. Aduh, kok saya umur segini belum punya pacar, gitu kan? Yang Bapak Ibu yang usianya lebih senior dari saya, yang saya lihat, belum punya cucu, wah, itu ditanyain tuh,
anaknya, kok nggak punya, nggak dapet gitu. Kapan nih papa bisa ngomong cucu? Wah gitu kan. Nah itu. Jadinya ketika belum punya, jadi tidak bahagia tuh. Jadi tidak bahagia. Nah kalau begitu ceritanya, maka kebahagiaan harus nunggu punya dulu. Nah itu kan menderita ya. Menderita nggak kalau begitu ceritanya? Menderita tuh. Masa nunggu punya dulu? Belum punya mobil. Wah, menderita banget nih. Tetangga udah punya mobil. Saya belum punya mobil. Wah, menderita. Gitu kan. Nah, yang terjadi adalah penderitaannya terlebih dahulu datang terus tuh. Kenapa? Karena kita selalu membandingkan diri kita dengan yang apa yang ada di luar diri kita. Gitu kan? Konsepnya kan seperti itu. Begitu Bapak Ibu yang senior ngelihat ada anak kecil jalan kemana-mana segala macam, atau di bawah nih ada sekolah minggu ya, ada sekolah minggu di bawah. Begitu ada sekolah minggu ngelihat anak kecil, waduh kapan ya anak saya punya momongan nanti bisa dibawa ke sekolah minggu. Aduh saya sedih sekali. Nah kan begitu tuh ceritanya. Kenapa? Karena kita selalu ngelihat yang kita nggak punya. Iya kan? Nah, kalau begitu ceritanya, berarti kita tidak pernah bahagia. Kenapa? Karena begini ceritanya. Kalau Bapak Ibu, rekan-rekan sedama sekalian, nunggu punya dulu baru bahagia, maka itu menyebabkan ketidakpuasan. Tidak puas dengan kondisi yang ada sekarang. Kita berangkat dari yang kondisi pertama tadi yang saya kasih contoh. Belum punya pacar. Bapak Ibu, saya waktu pengalaman hidup ini kita sharing ya. Saya sempat tidak punya pacar selama nyaris 14 tahun. Wah, saya menikah tua Bapak Ibu. Menikah agak tua. Saya menikah umur 33 tahun. Saya menikah umur 33 tahun. Sekarang umur 40 ya. Jadi usia pernikahan saya 7 tahunan gitu. Oh ini kalau live streaming di YouTube gitu, mungkin istri saya dengar gitu. Tapi kayaknya dia jarang dengar saya sih kalau lagi ceramah gitu. Saya lagi mau ngomongin dia soalnya. Saya lagi mau ngomongin dia gitu. Istri saya itu usia pernikahan kita udah 7-8 tahunan. Nah, kalau Bapak Ibu mau tahu, saya ketemu istri saya itu kisahnya lumayan unik. Jadi istri saya itu adalah kalau boleh dibilang tuh mantan murid saya. mantan murid maksudnya kayak gini. Jadi dia itu anak sekolah minggu di wihara saya. Anak sekolah minggu padahal gitu. Jadi udah saya pepet. Jadi waktu dia SMP, saya ngelihat dia datang pertama kali ke wihara saya, wah bagus nih penampakannya. Penampakannya bagus deh. Wah bagus deh. Udah saya pepet dari situ, saya pepet gitu ya. Mulai saya kenalan gitu ya. Namanya siapa gitu ya segala macam. Udah mulai saya pepet terus gitu. Akhirnya baru jadi gitu ya. Nah, tapi setelah jadi udah jadi suami istri nih. Dia baru cerita. Ya saya kan tanya gitu, kok bisa suka sama saya bagaimana? Perasaannya dulu segala macam gitu ya, ngobrol-ngobrol ini aja. Ternyata kalau boleh dibilang nih, istri saya itu dia itu tadi yang saya bilang, dia anak sekolah minggu, dia anak SMP, saya sudah kuliah. Jadi jarak kami itu beda sekitar 7 tahunan. 7 tahunan umur. Jadi dia itu ternyata sudah mengamati saya dari SD. Dia sudah kenal saya dari SD. Saya kan pengurus wihara gitu ya segala macam. Nah, jadi wihara saya itu dekat dengan sekolah. Ada sekolah saya di Jakarta Timur tuh. Nah, wihara saya dekat dengan sekolah saya itu. Nah, jadi umat-umat di wihara saya itu rata-rata dari sekolah situ gitu ya. Nah, jadi dia kenal saya. Dia kenal saya. Sama lah seperti yang di sini ada pengurus-pengurusnya gitu ya segala macam gitu. Jadi dia kenal saya. Wah, ada kakak-kakak yang lain gitu ya, terus ada saya juga gitu. Nah berarti kan ketika dia usia SD, saya masih sekolah kan, masih sekolah di situ tuh, di sekolah saya itu. Nah dia sering lihat saya
Saya juga waktu di sekolahan kebetulan sok rajin juga, ngurus-ngurus agama juga. Ngetop juga saya di sekolah. Ngetop ngurusin agama gitu. Jadi mimpin-mimpin kebaktian gitu jadi agama Buddha di situ. Wah, ngetop lumayan gitu. Lumayan ngetop di situ. Nah, jadi waktu pas saya mimpin-mimpin gitu ya segala macam di sekolahan, istri saya pada saat itu posisinya masih anak SD. Dia lihat saya tuh. Dia bilang sama temennya, dia cerita tuh waktu pas nikah dia cerita sama saya. Dia bilang begini, sama temennya, itu kan manggilnya Koko Erik gitu. Sampai sekarang dia masih manggil saya Koko. Dia nggak manggil saya suamiku, apa istriku. Oh tidak, itu menjijikan sekali. tidak demikian. Jadi dia karena dari dulu kebiasaan memanggil saya Koko, sampai sekarang dia masih manggil saya Koko. Gitu. Nah, waktu pas SD, dia cerita tuh sama saya. Dia bilang sama saya, waktu SD dia ngelihat saya, dia bilang begini, ternyata waktu pas di SD itu dia membandingkan saya dengan koko-koko wihara yang lainnya. Dia bilang begini, itu kok Erik kan ya? Betul. Yang bina wihara itu kan? Iya. Terus dia berbuat karma buruk sama saya. Dia bilang begini, itu diantara koko-koko yang lain, si Ko Erik itu adalah koko yang paling jelek. Apa Bapak Ibu sekalian? Koko yang paling jelek. Saudara-saudara, saya kasih tahu, mungkin bagi yang para wanita di sini terutama gitu ya, wanita yang belum punya pacar, saya kasih tahu, jangan pernah mengejek cowok siapapun jelek. Kenapa? Apalagi dia pembina wihara. Yang terjadi adalah ketika Anda ejek, dewa-dewa kan pada denger nih. Wah, berani-beraninya dia ngejek. Ini Erik ini orang baik. Tiap hari bimbing wihara. Kalau nggak ada Erik, wihara nggak jalan. Berani-beraninya dia bilang jelek. Akhirnya dia bilang jelek kan? Jelek. Puluhan tahun kemudian jadilah suaminya si orang jelek itu. Ya saya. Makanya saya bilang, kalau Bapak Ibu mau ngomong jelek nih sama orang, oh ini jelek nih segala macam, ngomong aja dalam hati, enggak. Atau jangan diucapin, langsung aja singkirkan. Karena pikiran kan juga bisa mengkondisikan gitu. Enggak. Dia enggak jelek kok. Jelek itu kan selera lah ya gitu. Enggak jelek kok. Cuma kurang enak dipandang aja. Dan lain sebagainya. Istri saya sudah terbukti karena dia menghina saya. Akhirnya setelah sekian tahun, akhirnya malah dia jadi istri saya. Gitu. Nah, makan tuh orang jelek. Jadi jangan coba-coba. Berapa banyak Bapak Ibu? Coba lihat. Nah, abis ini silakan, kan wihara ini dekat sama Mall Taman Palem, ya. Nanti kalau ke Mall Taman Palem atau ke mall yang lain, silakan cek. Kalau di mall itu kalau ada sepasang sejoli, wah lagi gandengan di mall, lihat. Kalau ceweknya cakep, cowoknya saya nggak bilang loh, yang bilang sebelah sini. Saya sering menemukan ceweknya badannya bagus segala macam, cowoknya wah banyak yang belum selesai evolusi mukanya dan lain sebagainya. Itulah tanda bahwa dunia ini seimbang. Dunia ini seimbang Bapak Ibu. Jadi aduh itu kalau yang di film-film drakor tuh, drama Korea tuh, itu bohong semua. Bahwa ceweknya cakep, cowoknya ganteng, badannya six pack, aduh itu bohong semua. Kalau kita lihat itu rata-rata ceweknya cakep, cowoknya wah entah, kita sering ngelihat ini nemu dari mana gitu. Kita sering ngomong seperti itu ya. Oh, kok bisa dia pacaran sama si ini gitu ya. Nah itu kita sering menemukan. Nah makanya Bapak Ibu atau rekan-rekan yang para laki-laki, jangan putus asa. Kalau misalnya belum dapat pasangan sekarang,
jelek-jelek lah. Nanti moga-moga. Jadi kalau ada yang ngina nih, jangan-jangan nanti itu bisa jadi jodohnya gitu. Tapi biasanya kalau orang jelek itu punya, nah saya karena saya orang psikologi, saya sempat mensurvei. Saya kan dosen gini-gini. Kenapa sih orang jelek itu rata-rata dapat pasangan hidup yang bagus? Itu ternyata sosial skillnya bagus, gaya bicaranya bagus gitu ya, ngegombalnya parah gitu. Nah, itu yang terjadi gitu. Nah, itu menjadi daya tarik bagi para wanita atau ibu-ibu. Ibu-ibu kalau yang sudah menikah boleh dibayangkan dulu para bapak gitu ya. Itu dulu ngegombalnya seperti apa? Itu kan omong kosong semua. Yang dijanjikan tuh omong kosong semua. Begitu kenyataan, begitu pas sudah jadi istri, nggak begitu. Kenyataannya nggak begitu. Makanya kita sering menemukan, begitu pas sudah menikah, yang terjadi adalah, wah dulu papa tuh begini-begini, sekarang berubah. Wah gitu. Dulu aja, istri saya sekarang, udah jadi istri kan, istri saya udah mulai ngomong tuh. Dulu aja apa-apa ngomong kamu cantik, sekarang nggak pernah ngomong. sudah mulai seperti itu. Nah, oleh sebab itu maka tadi saya bilang, kalau Bapak Ibu rekan-rekan sedama sekalian yang ada di sini nunggu punya dulu baru bahagia, maka kalau nggak punya kan nggak bahagia kan. Nah, lebih baik waktu pas menjalani masa jomblo itu, yang tadi saya bilang, saya sempat jomblo sekian tahun, sampai 14 tahun, saya bahagia aja. Saya berpikir ya sudahlah, dalam Buddhis, kalaupun saya sempat mikir begini loh, kalaupun saya tidak dapat jodoh, masih ada pilihan yang lain, yaitu menjadi seorang biku. Saya sempat mikir gitu, udahlah nanti kalau, karena papa mama saya sudah mewanti-wanti saya. Saya 3 bersaudara, cowok semua. Kakak saya nikah duluan, udah pasti. Adik saya kurang ajarnya, dia nikah duluan, melangkahi saya, izin sih gitu. Rick, gue nikah duluan ya karena gue udah dapet. Oh iya silakan, nggak masalah, saya mah oke-oke aja. Nah sayanya oke-oke aja, mama papa saya yang nggak oke-oke aja. Mama papa saya sudah mulai, Rick, ke wihara nggak ada yang bisa ditaksir. Wah bayangkan, mama saya sudah ultimatum seperti itu. Di wihara nggak ada yang bisa ditaksir. Ya mungkin ada, saya bilang. Cari dong. Udah kepala 3 gitu. Kepala 3 gitu kan. Udah kepala 3, belum nikah-nikah. Gimana nih? Mama nungguin gitu kan. Ya nikahkan saya. Kenapa harus mama yang nungguin? Tapi orang tua pada saat itu sudah mulai panik gitu. Ini anaknya 1, wah bisa jadi jomblo tulen nih. Tapi biasa-biasa aja saya. Bahkan saya agak mengancam dunia pada saat itu. Saya bilang, saya kan punya altar di rumah, sambil baca parita gitu segala macam. Saya bilang begini, ya saya mengikuti apa yang menjadi jodoh karma saya. Kalau misalnya saya nggak dapat jodoh, ya mungkin jalan terbaik adalah saya jadi biku. Saya sempat ngomong begitu. Mungkin dewa-dewa pada dengar terus ngelihat, Erik gak cocok deh jadi biku kayaknya. Akhirnya dapet tuh yang tadi yang menghina saya. Jadi secara jodoh-jodohan karma akhirnya dapet tuh. Dia malah nyantol sama saya gitu. Nah bahkan yang jadi istri saya sekarang ini, itu kalau boleh dibilang malah dia punya perasaan sama saya juga punya perasaan sama dia ya gitu. Dan waktu pas nembak gitu, itu bukan saya yang nembak Bapak Ibu. Dia yang ngasih kode. Kan zaman itu masih SMS ya, masih SMS. Ko Erik kita udah SMS sekian lama gini segala macam, setiap malam kita SMS. Kayaknya Ko Erik punya perasaan sesuatu deh sama saya tuh. Ya udah saya jujur. Tuh, jadi bener-bener parah dah. Saya tuh parah banget gitu. Jadi sampai dikobok begitu tuh. Baru saya mau jujur gitu. Bayangkan tuh Bapak Ibu, sampai sebegitunya saya gitu. Apa nggak terima kasih saya sama Sang Buddha? Kenapa saya terima kasih sama Sang Buddha? Itu kan istri saya adalah mantan anak sekolah minggu. Artinya dia kan sering dengar ceramah saya.
Jadi salah satu korban ceramah saya itu adalah istri saya. Jadi dia tuh, wah baik ya Ko Erik segala macam. Itu, jadi dia korban dari saya, gitu. Nah, Bapak Ibu, jadi kita kembali bahwa saya tetap bahagia pada saat saya jomblo. Kenapa? Bagi saya bahagia itu tidak ditentukan punya nggak punya. Nah, itulah definisi hidup sederhana, Bapak Ibu. Sederhana itu pada konsepnya itu adalah kita menyadari hidup hari ini. Hari ini saya diminta hadir di sini dan disuguhi minuman aqua. Bagi saya ini sudah cukup untuk menghilangkan rasa haus saya. Kalau saya udah selesai ngomong gitu ya segala macam, ini sudah cukup. Ya sudah, beres kan? Yang penting haus hilang. Tidak perlu panitia menyiapkan saya Starbucks. Misalnya contoh seperti itu. Untuk apa? Itu kan udah keinginan yang ada di situ, ya kan? Nah, yang ada adalah aqua, ya sudah kita minum. Ya kan begitu. Itu adalah hidup sederhana. Bahagia pada kondisi hari itu. Hari itu saya belum punya pasangan. Tetap bahagia. Kenapa? Jomblo itu enak loh Bapak Ibu. Saya waktu jomblo, 14 tahun saya jomblo. Kemana-mana saya nggak ditanyain. Bahkan mama saya titip kunci sama saya. Pulang malam buka pintu sendiri. Tapi sekarang sudah punya istri. Ini tadi ke wihara aja Bapak Ibu. Itu sudah ada 3 orang yang menanti saya. Baru mau berangkat nih, baru pakai baju. Itu 3 orang yang nanya. Istri sama 2 anak saya. Papa mau kemana? Begitu pas sudah papa mau kemana, anak saya yang 2 itu udah nanya. Papa nanti pulang bawa apa? Tuh, udah ditodong. Jadi bukan sekedar ditanya mau kemana, tapi pulang harus bawa sesuatu. Gitu. Dulu pas jomblo, ada seperti itu? Tidak. Bebas, mau pulang jam 12, mau pulang esok harinya juga boleh. Karena udah dibekali kunci rumah, silakan buka sendiri. Pulang buka sendiri. Enak kan? Enak. Jadi itu kebahagiaan para jomblo. Gitu. Bapak Ibu yang ada di sini, yang saya lihat lebih senior dari saya, yang masih menunggu cucu. Masih menunggu cucu. Tetaplah bahagia pada kondisi belum punya cucu. Gak apa-apa. Kalau udah punya cucu, Bapak Ibu, saya kasih tahu, mertua saya aja udah mulai ngomel-ngomel sama anak saya. Wah, itu rumah nggak pernah yang namanya beres. Mainan ditumpahin, jebos. Abis sudah rumah tuh berantakan semua. Abis diberesin, ditumpahin lagi, jebret. Udah hancur-hancuran udah. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang belum punya cucu, berbahagialah hari ini. Menyederhanakan hari ini, bahwa hari ini saya belum punya cucu, nggak apa-apa, rumah saya masih bersih, masih rapi, semuanya tertata rapi gitu ya, ada bunga di sini tertata rapi. Ini kalau udah punya cucu, nggak bisa bunga kayak begini, bunganya bisa copot-copot. Itulah yang terjadi di rumah mertua saya. Nih kalau saya pulang nih, udah rumah pasti berantakan, habis sudah. Mainan di sini, berapa kali kaki saya keinjek mainan. Tiba-tiba, aduh apa nih? Tiba-tiba ada Rubik lah, balok lah. Jadi ada kejutan-kejutan di kamar mandi lah, di mana segala macam, ya. Nah itu, saya pernah sabunan pakai balok Bapak Ibu. Jadi begitu pas saya ngambil gini, set gitu, loh kok keras, loh balok mainan anak saya ada di dalam kamar mandi. Yang naruh siapa? Nggak mungkin istri saya dong, anak saya. Dia taruh apa segala macam. Nah itu, jadi itulah kebahagiaan. Ya kalaupun punya anak ya ada bahagianya juga. Ya tadi ditanyain, ada bahagianya. Jadi kita bahagia di setiap momen. Itulah hidup sederhana. Jadi kita bisa menerima kondisi hari itu apa adanya. Itu sederhana. Jadi kalau Bapak Ibu abis ini pulang, makan di restoran sederhana, bahagia kan? Padang. kan bahagia-bahagia aja gitu. Nah, jadi kuncinya kalau mau bahagia kita hidup sederhana, yaitu apa? Hidup hari ini. Hidup hari ini. Hari ini Bapak Ibu cuma punya aqua. Ini juga sudah cukup untuk menghilangkan dahaga saya. Hari ini Bapak Ibu bisa naik motor ke Cetia Panyasika. Itu sudah bahagia. Karena ada orang yang ke Cetia Panyasika jalan kaki. Kan begitu? Ya kan?
Hari ini Bapak Ibu ada yang punya mobil. Wah, sudah sangat bahagia karena tadi ada yang jalan kaki segala macam. Kayak saya malah saya naik Grab. Saya tadi naik Grab ke sini. Gitu. Biar cepat gitu, ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sederhana itu kuncinya adalah menerima kondisi hari ini. Bukannya nggak boleh kaya loh ya. Jadi misalnya, wah, saya di rumah punya Fortuner nih. Berarti kata Ko Erik sederhana. Ya udah, Fortunernya saya lepas. Enggak begitu. Enggak begitu ceritanya. Silakan Bapak Ibu mau punya Fortuner, mau punya HP. Saya lihat ada HP yang sekarang flip chart begitu, kebuka. Gitu ya. Jadi enggak cuma seperti HP saya tuh yang modelnya cuma begitu, tapi kebuka gitu terus bisa dicoret-coret gitu. Asik, ya kan? Nah, itu ternyata harganya 30 juta. Saya baru lihat, 30 juta. Kalau mau punya itu boleh? Boleh. Ajaran Sang Buddha tidak pernah melarang. Mau punya rumah 3, boleh, silakan, nggak masalah. Tetapi tahu batas, tahu batasnya ini siapa yang tahu? Kita sendiri. Nah, kuncinya sederhana itu adalah menyadari hidup hari ini, dan yang kedua, tahu membedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Apa Bapak Ibu? Kebutuhan sama keinginan. Yuk kita tes. Nah, saya dosen soalnya, saya sering ngetes. Kebetulan di belakang ada mantan mahasiswa saya tuh. Saya sering ngetes pertanyaan yang nggak penting. Apaan sih ini maksudnya? Padahal ada maksud di balik itu. Ya. Ini ada cerita. Saya ada pernah di dalam satu momen saya makan soto. Wah, makan soto. Makan soto kalau di luar mall itu harganya 25.000. Sudah pakai minum es teh manis. Tetapi saya milih di dalam mall dengan harga nyaris 100.000. Pakai minum es teh manis. Saya milih yang di mall. Pertanyaan saya memenuhi kebutuhan atau keinginan? Mau ngomong keinginan nggak enak, Pak Erik lagi ceramah nih. Kayaknya keinginan deh, nih Erik pengen aja dia gitu, memenuhi nafsu keinginan. Ternyata kalau dicek ke dalam hati saya yang paling dalam, boleh kalau Bapak Ibu bisa punya dibacaku, asik. Dibacaku itu artinya mata dewa, bisa ngelihat, membaca pikiran dan segala macam gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa baca pikiran saya, bisa baca hati saya. Ternyata itu saya ingin memenuhi kebutuhan saya, bukan keinginan saya. Walaupun kelihatannya kan Erik bayar lebih mahal, nyaris 100.000. Kenapa nggak di luar? Di luar 25.000 sudah pakai es teh manis. Oh, ternyata saya makan soto sekalian saya mau kerja. Dan saya butuh wifi. Saya butuh wifi, jadi saya buka laptop, saya sambil ngetik-ngetik. Di luar tidak ada wifi. Nah, di sini saya ada wifi, saya bisa ngetik-ngetik. Untuk mengejar pekerjaan saya yang harganya itu 1 juta. Jadi honornya kalau cair itu 1 juta. Jadi, karena saya mengejar deadline, saya butuh wifi. Jadi saya masuk ke dalam. Saya butuh kan? Saya butuh. Saya butuh. Jadi bukan karena saya nafsu keinginan saya makan di dalam aja, enggak. Saya butuh wifi-nya. Sehingga begitu pas saya buka laptop segala macam pekerjaan saya selesai. Karena saya kan berumah tangga, ya kan? Apa yang saya dapat, anak istri saya juga dapat, ya kan begitu. Nah itu, jadi saya memenuhi kebutuhan keluarga saya. Saya mengejar apa yang ada, saya butuh wifi. Di rumah saya tidak akan bisa bekerja dengan baik. Kenapa? Ada orang saya kalau nge-zoom dulu kan 2020 kan kita kebaktian kan tutup tuh, ya kan? Nge-zoom semua kan dari rumah kan. Itu kalau saya pernah deh, seingat saya di Cetia Panyasika pernah deh saya nge-zoom gitu ya.
Itu Bapak Ibu nggak tahu aja, saya ngejum tuh di belakang tuh ada ada yang ngikutin tuh. Saya udah sambil ceramah saya begini-gini tangan. Ada pengikutnya tuh, hati-hati. Di samping-samping tuh udah ada pengikutnya 2 orang tuh gitu. Terus saya pakai headset kan supaya suara nggak kedengeran gitu ya. Nah itu konsepnya seperti itu tuh. Nah jadi karena saya butuh wifi-nya dan tidak mungkin bekerja di rumah karena anak saya wah pasti ganggu gitu ya. Nah saya akhirnya butuh wifi gitu. Itu untuk memenuhi kebutuhan saya. Jadi saya tetap hidup sederhana dan memenuhi kebutuhan saya, bukan memenuhi keinginan saya. Nah kalau keinginan, wah itu nggak ada apa-apa, nggak ada momen apa-apa. Makan apa ya yang enak ya? Ah bosen ini. Ah itu udah keinginan. Ya kalau ya kayak gitu keinginan. Nah tapi kalau kebutuhan Bapak Ibu sering, bahkan mungkin sebentar lagi ya, mungkin dana makan ke Bante barangkali ya kalau ada ya. Nah begitu pas dana makan ke Bante, Bapak Ibu boleh cek. Bante itu makanannya jauh lebih mewah dari kita. Kadang kita makan cuma pakai, barangkali kalau ada yang mahasiswa yang ngekos, Indomie itu makanan wajib. Indominya tinggal diganti-ganti rasa aja tuh, ya kan? Nah itu bisa tuh seperti itu. Tapi kalau kita lihat makanan Bante, macem-macem karena yang dana kan umat kan macem-macem. Ada yang dana makanan ini, makanan itu, bahkan makanan yang aneh-aneh Bante disajikan. Tapi pertanyaannya, apakah Bante itu makan semua? Enggak. Sebutuhnya dia aja, secukupnya dia aja. Walaupun makanannya bisa sampai 1 meja besar. Tapi dia paling makan. Saya pernah, kebetulan saya di Untar gitu ya. Saya pernah kebetulan di Untar itu pada saat saya jadi dosen, saya pernah punya karma baik. Yaitu ada anggota sangga, beberapa kali ada anggota sangga, itu kuliah di Untar. Wah, saya kan jadinya hormat dong sama beliau kan gitu. Ada salah satu anggota sangga yang kuliah di tempat saya di Untar gitu ya. Saya langsung sujud begini nih ya. Bante gitu segala macam. Nah waktu pas saya sujud begini, Bantenya saya ingat banget tuh kesan pertama saya ketemu Bante itu. Dia kuliah di tempat saya. Bante gitu. Terus Bante bilang, kamu semester berapa? Wih, orang gue dosen. Ditanya semester berapa. Terus saya bilang, Bante, iya saya dosen Bante. Oh kamu dosen? Ya ampun. Namanya siapa? Pak Erik Bante. Iya. Nah disitulah saya thanksin. Bayangin, saya harus ngajar Bante. Bagaimana ceritanya? Nah itu saya alami, tapi ya udahlah gitu pada saat di kelas saya ya udah, saya pura-pura nggak tahu aja kalau dia saya umat Buddha dan segala macam gitu. Nah setelah selesai kuliah, saya dana makan sama beliau. Saya ajak ke ruangan saya di ruang dosen, mejanya udah saya penuhin aja sama makanan, gitu segala macam. Nah saya lihat tuh beliau makan apa, saya sajin banyak tuh sayur. Sajin banyak sayur, buah juga sekian macam. Kan kebiasaan ya, kebiasaan. Dana lah hebat-hebatnya gitu. Ya kan kira-kira kan gitu. Minuman aja saya siapin macam-macam. Ada aqua, ada jus, ada susu, ada apa. Wah, saya siapin semua. Yogurt segala macam saya siapin semua. Yang dimakan sama Bante apa? Ini coleknya air putihnya doang. Susunya juga kadang dicolek, kadang enggak gitu segala macam. Apakah saya sakit hati? Tidak. Ya dia makan sesuai kebutuhan, saya tahu gitu. Dia makan sesuai kebutuhan dia. Bagi dia tidak butuh susu, dia tidak butuh jus, ya sudah dia minum air putihnya cukup, ya sudah. Gitu. Tapi kita danain semuanya yang terbaik. Kan begitu. Ya kan? Nah, itulah konsep hidup sederhana. Jadi kalaupun Bapak Ibu sekarang punya segala sesuatu yang tidak dimiliki mungkin oleh orang lain, punya mobil, punya rumah 10 misalnya gitu segala macam. Tapi Bapak Ibu tetap bisa hidup sederhana, bisa hidup apa adanya. Bahkan kalau kita lihat orang-orang yang kaya beneran ya, kaya super, dia tidak akan menerima bahwa dirinya itu dibilang crazy rich, crazy, namanya aja crazy, gila, namanya aja udah crazy, dia nggak terima tuh, enggak, saya belum bukan apa-apa. Coba lihat orang terkaya di Indonesia, Hartono bersaudara. Saya pernah hampir nggak kenalin dia lagi makan
bakmi di daerah mana gitu deh. Lupa saya. Saya sempat kayak kenal siapa ya? Nggak taunya Hartono bersaudara. Sekarang orang nomor 2 terkaya di Indonesia yang punya jarum, ya, yang punya jarum. Ya, makan mie di warung kecil gitu. Pakaiannya apakah mewah segala macam? Enggak, biasa aja. Bahkan lebih butut dari saya. Saya masih pakai batik deh, dia pakai kaos biasa gitu segala macam. Enggak menunjukkan bahwa dia itu kaya yang gimana, enggak gitu. Itulah orang kaya sungguhan. Dia nggak mau istilahnya flexing, pamer gitu. Jadi makanya kan sekarang sudah terbukti bagi orang yang senang flexing, murah banget. Tahulah siapa itu ya. Akhirnya ditangkap polisi. Ternyata itu tipuan semua gitu ya. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sedama sekalian, sederhana dan bahagia itu benar. Siapa yang nggak senang flexing dan sebenarnya kaya? Guru agung kita, Buddha Gautama. Kurang kaya apa coba? Sebelum beliau menjadi Buddha, beliau adalah pangeran. Mau ngomong pangeran itu miskin. Pangeran tuh super kaya loh, ya, super kaya loh. Pangeran itu yang punya negara, anak yang punya negara gitu. Pangeran Charles misalnya. Itu kan anak yang punya negara Inggris gitu kan. Anaknya Raja Inggris gitu kan. Pangeran, nggak main-main. Pangeran meninggalkan istana dengan berbagai kemewahannya. Jadi kaya sebetulnya. Jadi orang kaya. Bukan orang main-main. Gitu kan. Nah tapi rela meninggalkan semuanya itu demi menjadi Buddha. Hanya pakai jubah satu, pakai mangkok. Persis seperti penampilan seorang pengemis gitu. Nah akhirnya tradisi itu turun menjadi tradisi kebikuan yang sekarang. Menjadi tradisi pertapa. Ya kan? Konsepnya seperti itu. Jadi kalau dibilang kaya, kaya. Bahkan beliau itu kaya batin dan kaya fisik juga. Gitu. Ya kan? Berapa banyak Bapak Ibu yang ada di sini? Kalau ada puja relik, wah itu langsung sujudnya. Padahal Bapak Ibu pernah tahu di dalamnya beneran ada rambut apa enggak? Jangan-jangan nggak ada loh. Enggak, ini cuma buat bercanda aja ya gitu. Apa kalau di stupanya itu Bapak Ibu beneran tahu di dalamnya ada relik atau enggak? Kan nggak pernah dibuka kan? Tapi segitunya Bapak Ibu ya itulah bentuk kebaikan kita. Apapun yang di dalam, saya yakin bahwa itu adalah sesuatu yang sempurna. Iya kan begitu? Iya kan? Sesuatu dari orang yang sempurna gitu. Mau ditipu sekalipun gitu ya. Tapi pikiran Bapak Ibu kan tetap baik. Ya sudah, nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Ya, oleh sebab itu maka Bapak Ibu kalau sembahyang segala macam, silakan saja. Lakukan kesederhanaan dalam hidup dan jangan lupa bahagia dalam setiap momen. Setiap momen, itulah hidup sederhana. Walaupun belum punya mobil, saya tetap bahagia. Saya bisa naik Grab kok kemana-mana. Iya kan, tinggal pencet kok sekarang. Nggak ada sedih-sedihnya kok, biasa aja gitu. Iya kan, anak saya pun saya ajarkan begitu. Tidak harus ke sekolah selalu naik taksi atau apa segala macam, tidak. Kadang-kadang naik pulang naik ojek online. Nggak apa-apa panas-panasan, nggak apa-apa, nggak masalah. Supaya belajar dia hidup panas-panasan. Gitu. Jadi jangan hidup yang enak-enak terus gitu. Walaupun saya bisa memfasilitasi itu, saya bisa gitu. Cuma saya tidak mau seperti itu terus gitu. Jadi diajarkan bagaimana. Nah, terus juga saya ajarkan kalau mau sesuatu dia harus berjuang. Mau mainan, saya ajarin tuh harus berjuang. Wah, ini mainan nih. Dia harganya berapa? 50.000. Nabung deh. Saya kasih celekan, nabung tuh. Nabung. Begitu 50.000, padahal duitnya dari siapa? Ya dari saya juga. Emang dari siapa sih? Ya dari saya. Tapi saya ajarkan untuk nabung. Bahwa tidak ada sesuatu yang instan di dalam hidup. Tidak ada sesuatu yang instan di dalam hidup gitu. Ada perjuangan yang harus dia lakukan. Walaupun itu uangnya dari saya. Dia harus mohon-mohon untuk dapat uang dari saya. Kira-kira kan begitu. Ya kan? Nah tapi dia nabung, baru bisa dapat mainan itu. Iya kan? Nah dengan belajar sederhana, hidup sederhana, Anda tidak lupa bahagia dimanapun. Bayangkan dengan air aqua saja sudah bisa bahagia. Tidak perlu Starbucks. Tidak perlu minuman-minuman yang mewah.
pakai Aqua saja sudah bahagia. Nah pertanyaan saya, kalau pakai Aqua saja sudah bahagia, dapat Starbucks, bahagia nggak? Udah pasti. Tapi kalau ngarepinnya Starbucks, dapatnya Aqua, apa yang terjadi? Ya menderita. Nah kan begitu, ya kan ya? Nah jadi itulah yang kira-kira saya bisa sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sedama sekalian yang ada di sini, ya. Jadi hidup sederhana itu adalah hidup yang hari ini. Hari ini Bapak Ibu punya apa? Puaslah dengan hidup hari ini, gitu. Tapi jangan berhenti sampai situ ya. Artinya begini, kalau misalnya Bapak Ibu punya cita-cita mau beli rumah lagi di sebelah sana, gitu. Wah katanya Pak Erik, nggak boleh tuh kayak gitu, nanti apa jadinya nggak hidup sederhana. Nggak begitu. Nggak begitu. Bapak Ibu tetap boleh berusaha untuk punya rumah, nggak apa-apa, silakan. Sang Buddha kan ada yang namanya Anatta Pindika, itu kan saudagar kaya, sangat kaya. Itu kalau baca tadi saya lihat, oh bacanya ternyata Karania. Kalau bacanya Manggala Sutta, itu kan Jetawana Arama, ya, milik Anatta Pindikasa, gitu ya, Anatta Pindika. Itu Jetawana itu wiharanya itu Bapak Ibu jangan bayangkan wihara seperti ini gitu. Ada bangunannya ada gitu ya. Nah cuma wiharanya itu adalah wihara hutan. Wihara hutan, sama seperti beberapa yang sudah dikembangkan oleh Bante-Bante yang sekarang ya, misalnya seperti yang kebun persahabatan ya, itu kan wiharanya hutan gitu ya. Nah itu wihara hutan. Nah jadi seperti itulah wihara Jetawana. Jadi hutan-hutan ada gubuk-gubuknya gitu. Nah itu hutan itu punya Pangeran Jeta, Anatta Pindika ngelihat, nih hutan bagus ya, cocok nih buat Sang Buddha nih, saya danain Sang Buddha. Akhirnya minta, boleh nggak saya beli ini hutan, areal ini, areal ini. Dia bilang, Pangeran Jeta bilang, ini nggak ada harganya tanah nih. Kalau kamu beneran orang kaya, dites. Kalau kamu beneran orang kaya, waktu itu kan belum ada QRIS. Waktu itu belum ada QRIS tentu saja. Belum ada QRIS, uang kertas juga belum ada. Waktu itu ya emas. Pada saat itu ya emas gitu. Ya udah. Ini hutan, silakan kamu tutupi pakai harta kamu. Silakan kamu tutupi pakai harta kamu. Saya mau lihat seberapa kamu bisa nutupin areal hutan saya. Asik. Nantang dia. Pangeran Jeta tuh nantang gitu. Udah beneran dibawain tuh sama Anatta Pindika. Dibawain langsung berpeti-peti. Taruh tuh semua emasnya Anatta Pindika. Sampai hutannya habis. Hutannya Pangeran Jeta itu habis. Ditanya, ada hutan lagi yang mau ditanam? Kira-kira gitu. Jadi ditantang balik. Ada areal mana lagi yang mau saya taruh? Segitunya tuh hartanya Anatta Pindika. Sampai kagum-kagum, buset. Ini kamu mau buat apa sampai segininya gitu? Ditanyakan sama Pangeran Jeta. Saya mau nyumbangin buat Sang Buddha. Ini mau saya sumbangin buat Sang Buddha. Ya ilah, nggak ngomong. Istilahnya gitu. Ya udah saya kasih gratis. Intinya gitu. Ya udah saya kasih gratis karena kamu mau dana ini untuk Sang Buddha. Tapi saya kagum dengan kedermawanan kamu sampai kamu bisa naruh sekian banyak harta kamu gitu ya. Nah itu kisahnya Anatta Pindika. Jadi boleh nggak jadi crazy rich sesungguhnya? Oh boleh, silakan. Bapak Ibu rekan-rekan sedama sekalian mau kaya silakan. Bisa mendukung pembangunan wihara dan segala macam. Kalau Bapak Ibu nggak kaya, wihara kan nggak jadi-jadi. Walaupun nggak kaya juga bisa jadi wihara juga gitu ya. Nah tetapi kalau Bapak Ibu kaya dan bisa bangun wihara kan oke saja tuh, nggak masalah. Boleh-boleh saja. Jadi silakan tetapi hiduplah sederhana, tetap hidup sederhana. Jadi artinya bisa walaupun kaya, saya sering melihat orang-orang yang kaya sungguhan, dia tetap bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Dia nggak mau tuh tiap hari beli mobil, enggak. Enggak, orang kaya sungguhan, aduh, malah tanya gitu kadang-kadang sama anaknya, kamu masih butuh mobil? Gitu. Bahkan anak-anak orang kaya sungguhan, anaknya mohon maaf, Pak Tahir, Bapak Ibu mungkin pernah lihat ya, tampilannya nggak ada kayak orang kaya, sederhana banget,
Bahkan kemana-mana dia sering pakai ojek online kok. Enggak yang gimana banget, enggak flexing yang gimana gitu, biasa-biasa aja gitu. Nah oleh sebab itu maka hiduplah sederhana. Kuncinya hidup hari ini dan bisa membedakan kebutuhan dengan keinginan. Nah setelah itu Bapak Ibu bisa bahagia di momen apapun, baik punya maupun tidak punya. Ya itu kuncinya. Akhirnya kita bisa bahagia dimanapun dan dalam kondisi apapun. Punya pacar, nggak punya pacar, bahagia. Dagang, untung, rugi, bahagia. Lagi dipuji, dicela, bahagia. Ya kan? Dalam kondisi apapun, Bapak Ibu tetap bahagia. Kenapa? Hidup sederhana. Hidup hari ini. Udah, yang terjadi hari ini, terjadi aja. Gitu. Ya, tapi Bapak Ibu boleh punya sesuatu. Saya mengejar impian itu, tapi kan belum nyampe. Ya sudah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Makanya ada orang mau punya rumah, boleh, pakai KPR. Nggak apa-apa, nggak masalah. Iya kan? Akhirnya dia pakai KPR, boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi umat Buddha bukannya harus, wah, berarti nggak boleh kaya dong. Ya udah, kita miskin aja. Ya nggak gitu juga. Silakan Bapak Ibu mau punya handphone. Bapak Ibu mau punya handphone gitu ya, boleh, nggak apa-apa, silakan. Nih, saya handphonenya mungkin lebih jelek dari Bapak Ibu punya. Saya handphone Cina aja gitu ya. Ya, Bapak Ibu mau punya handphone, boleh. Tapi ketika punya, kembali lagi ke ajaran Sang Buddha, bedakan kebutuhan dengan keinginan. Ketika punya, Bapak Ibu dan rekan-rekan sedama sekalian harus siap dengan kondisi handphone ini. Dengan perawatan handphone ini, dengan resiko punya handphone. Apa itu? Beli paket data, diteleponin orang. Jadi kalau ada punya handphone, tiba-tiba handphonenya dimatiin terus, berarti Bapak Ibu nggak siap punya handphone. Kalau punya handphone, Bapak Ibu harus siap. Makanya kalau yang pernah jadi mahasiswa saya, wih gila, kok Erik gitu ya, kok Erik selalu kalau WA selalu dibalas cepat gitu. Ya iya, karena siap punya handphone. Jadi makanya saya harus cepat balas ya. Ya kan? Ah, ini yang di belakang tuh mantan mahasiswa saya. Ingat-ingat aja kalau ngechat saya malam-malam pun saya pasti balas. Gila kok Erik kapan tidurnya? Jam 12 masih balas gitu ya. Nah, itu kondisinya seperti itu. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan bisa membawa manfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih. Namo Buddhaya.